Baiklah, kita ketemu kembali dalam kuliah daring kita lagi, kuliah online untuk mata kuliah ke-8, Intermediary Business Management. Dan yang kita angkat kali ini adalah Intermediary Business Management di bidang manajemen sumber daya manusia, MSDM. Dalam membahas intermediary business management di bidang manajemen sumber daya manusia, akan dilakukan pembahasan mencakup 4 hal, yaitu pentingnya sumber daya manusia, yang kedua definisi daripada sumber daya manusia, ketiga intermediary business management di bidang sumber daya manusia, dan yang keempat sumber daya manusia di era digitalisasi atau di era revolusi industri 4.0. Pentingnya SDM. Kendala terbesar yang dihadapi perusahaan dalam menghadapi globalisasi adalah terbatasnya sumber daya manusia dan bukan terbatasnya modal. Ini menurut Robert J. Eaton, Chryser Koch. Kedua, bila Anda memperhatikan sumber-sumber keunggulan kompetitif yang dapat diperbaharui selama dekade terakhir, satu-satunya yang bertahan adalah mutu manusia yang bekerja untuk Anda, menurut Jim Alf dari First Chicago Corporation. Mengapa sumber daya manusia itu penting? 1. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran dan kemampuan menghadapi tantangan internal dan eksternal organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan manajer sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya manusia secara tepat dan benar. Yang kedua, dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia sehari-hari sering menghadapi masalah, di antaranya 1. Terjadinya perubahan lingkungan SDM, keragaman angkatan kerja, meningkatnya ilmu dan teknologi, dan globalisasi, serta perubahan sistem ketenagakerjaan dan jabatan. Kedua, memperkerjakan orang yang tidak cocok dengan pekerjaan. Kedua, banyak pekerjaan yang pelaksanaannya salah atau tidak sesuai prosedur dan lain-lain. Keempat, mengalami turnover, pemindahan karyawan yang tinggi. Kelima, menemukan SDM kita tidak melakukan pekerjaan yang terbaik. Keenam, perusahaan atau institusi diajukan ke pengadilan karena tindakan diskriminasi. Ketujuh, memiliki karyawan yang merasa bahwa sistem penggajian tidak adil. Definisi. Sekarang kita bicara definisi sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Ini menurut Filippo tahun 1989. Definisi lain tentang manajemen sumber daya manusia adalah
Manajemen sumber daya manusia adalah sebagai penarikan, seleksi, pengembangan, dan penggunaan serta pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi. Ini menurut French dalam Sukijo tahun 1991. Definisi berikutnya adalah manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari beberapa definisi tersebut kita rangkum menjadi bahwa manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsi untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang dijalankan perusahaan, dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajerial: perencanaan atau merencanakan kebutuhan tenaga kerja, pengorganisasian atau mengorganisir semua tenaga kerja, pengarahan atau mengarahkan semua karyawan, pengendalian yaitu mengendalikan semua karyawan. Sedangkan fungsi operasional adalah pengadaan SDM, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Rekrutmen karyawan. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, suatu perusahaan harus selektif dalam menjalankan proses rekrutmen, mulai dari skill, pengalaman, hingga sikap dalam bekerja para calon karyawan. Hal ini dilakukan agar calon karyawan dapat membantu tujuan yang dicapai oleh perusahaan. Selain melakukan proses rekrutmen secara mandiri, suatu perusahaan juga dapat menggunakan jasa outsourcing untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Outsourcing biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan karyawan pada posisi-posisi tertentu seperti cleaning service dan security. Berikut penjelasan mengenai penggunaan outsourcing dalam proses rekrutmen calon pegawai. Intermediari bisnis di bidang SDM adalah karyawan outsourcing. Selain karyawan tetap, perusahaan juga mengenal istilah karyawan outsourcing. Keberadaan karyawan outsourcing ini kerap menjadi pilihan perusahaan karena hanya dibutuhkan pada masa waktu tertentu saja dan tidak untuk berkaitan dengan pekerjaan utama perusahaan. Sebagaimana menurut pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan poin-poin jenis pekerjaan yang bisa dilakukan karyawan outsourcing yang pada intinya hanya bisa direkrut untuk mengerjakan pekerjaan di luar pekerjaan inti perusahaan. Misalnya untuk keamanan, untuk kebersihan, kurir, driver, petugas manajemen fasilitas, dan lain sebagainya.
Definisi outsourcing. Outsourcing atau alih daya bisa diartikan sebagai penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Karyawan outsourcing bernaung di bawah perusahaan penyalur sebelum ditugaskan ke perusahaan yang membutuhkan atau klien atau user. Masa kerjanya bergantung pada jenis kontrak yang disepakati bersama perusahaan yang merekrutnya. Dalam kerja outsourcing, perusahaan penyedia jasa yang melakukan pembayaran gaji honorarium kepada karyawannya, lalu perusahaan penyedia jasa itu menagih ke perusahaan klien. Karyawan outsourcing sendiri biasanya bekerja dengan sistem kontrak dengan perusahaan penyedia jasa dan bukan dengan perusahaan di mana mereka ditempatkan atau klien atau user. Kelebihan dan kekurangan outsourcing. Sistem outsourcing bisa menguntungkan tapi juga bisa merugikan, baik dari sisi perusahaan atau dari sisi karyawan. Dari sisi perusahaan, merekrut karyawan outsourcing bisa menghemat anggaran pelatihan, mengurangi beban rekrutmen, dan lebih fokus mengurangi kegiatan inti bisnis. Sedangkan kekurangannya ialah informasi perusahaan yang rentan bocor keluar dan sistem kontrak singkat sehingga bisa merepotkan jika harus berganti karyawan outsourcing. Bagi karyawan, sistem outsourcing tentu akan membantu mereka mendapatkan pekerjaan tanpa harus memasukkan lamaran ke banyak tempat. Mereka juga bisa lebih fleksibel, mengembangkan diri karena tidak terikat status pekerja tetap. Dapat berpindah perusahaan, juga bisa menambah relasi mereka. Namun di balik itu ada juga kekurangannya, yaitu melemahkan posisi tawar. Tidak ada jaminan kepastian kerja, tidak ada jenjang karir, dan kesejahteraan yang kurang baik atau rendah. Kesejahteraan karyawan outsourcing. Masalah kesejahteraan karyawan outsourcing sering menjadi pembahasan lantaran gaji yang dianggap kecil karena terlalu banyak dipangkas oleh perusahaan penyalur. Seorang peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Nawawi, mengungkapkan bahwa upah pekerja outsourcing dengan pekerja kontrak dengan posisi sama di Indonesia sangat timpang. Perbedaannya mencapai 30% lebih rendah. Itu baru dibandingkan dengan pekerja kontrak. Apalagi jika dibandingkan dengan pekerja tetap, maka akan jauh lebih besar lagi. Gaji dan hak-hak lainnya bagi karyawan outsourcing. Perusahaan outsourcing tidak memotong gaji karyawannya. Perusahaan outsourcing menerima fee dari perusahaan pengguna tenaga kerja atau user dari setiap bulannya. Sedangkan para pekerja tetap mendapatkan gaji sesuai upah minimum provinsi atau UMP. Selain gaji sesuai UMP, perusahaan outsourcing diwajibkan membayarkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk atas nama karyawannya dan memberikan THR sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa upah atau gaji dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayar sesuai perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan.
Intermediari bisnis di bidang SDM adalah karyawan outsourcing. Selain karyawan tetap, perusahaan juga mengenal istilah karyawan outsourcing. Keberadaan karyawan outsourcing ini kerap menjadi pilihan perusahaan karena hanya dibutuhkan pada masa waktu tertentu saja dan tidak untuk berkaitan dengan pekerjaan utama perusahaan. Sebagaimana menurut Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan poin-poin jenis pekerjaan yang bisa dilakukan karyawan outsourcing yang pada intinya hanya bisa direkrut untuk mengerjakan pekerjaan di luar pekerjaan inti perusahaan. Misalnya untuk keamanan, untuk kebersihan, kurir, driver, petugas manajemen. Dari beberapa definisi tersebut kita rangkum menjadi bahwa manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsi untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang dijalankan perusahaan dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Perubahan di era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Perubahan yang signifikan pada bidang teknologi, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Dalam hal ini juga mempengaruhi sumber daya manusia SDM, karena SDM adalah salah satu faktor keberhasilan dari peran industri 4.0. SDM di era revolusi industri 4.0. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting, terutama karena Indonesia masih kurang, apalagi dalam memanfaatkan teknologi terbaru. Kecanggihan teknologi tidak bisa dinegosiasikan dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi dalam dunia usaha, dan perlu disikapi secara matang dan tepat sasaran, menyebabkan pentingnya untuk menyiapkan SDM untuk punya bakat dan keterampilan. Dalam peningkatan SDM dimulai dari pendidikan, pelatihan, dan bimbingan bagi SDM. Dalam industri 4.0, modal dasar SDM yang harus dimiliki adalah keterampilan, kelincahan, dan budaya. Dengan latar belakang budaya yang berbeda, tetap bisa bekerja sama. Dalam hal ini, SDM merupakan peran yang terpenting untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Kualitas, kuantitas, dan distribusi SDM. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, sedikitnya ada 3 hal yang perlu diperhatikan semua pihak. 1. Kualitas.
yaitu upaya menghasilkan SDM yang berkualitas agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang berbasis teknologi digital. Yang kedua, masalah kuantitas, yaitu menghasilkan jumlah SDM yang berkualitas, kompeten, dan sesuai dengan kebutuhan industri. Dan yang ketiga, masalah distribusi SDM berkualitas yang masih belum merata. Dari beberapa definisi tersebut kita rangkum menjadi bahwa manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsi untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang dijalankan perusahaan, dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Oke, baiklah, kuliah daring kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada kuliah daring berikutnya. Sekian dan terima kasih.